Sejak awal peradaban, manusia selalu mencari cara untuk mempermudah perdagangan dan pertukaran barang. Dari sistem barter yang sederhana, hingga munculnya uang dalam berbagai bentuk. Evolusi alat tukar ini mencerminkan perkembangan sosial dan ekonomi manusia. Uang adalah bagian penting dari kehidupan kita. Kita menggunakannya setiap hari untuk membeli barang dan jasa. Tetapi apakah kamu pernah bertanya-tanya, bagaimana uang pertama kali tercipta? Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan panjang uang dari sistem barter hingga era digital seperti sekarang. Saat ini, kita hidup di era digital, di mana uang tidak lagi berbentuk fisik, tetapi dapat berpindah hanya dengan satu sentuhan jari. Namun, bagaimana perjalanan panjang ini dimulai? Mari kita telusuri sejarah uang dari zaman kuno hingga era digital. Seperti sekarang. Sebelum uang ada, manusia melakukan barter, yaitu sistem pertukaran barang dan jasa. Namun, sistem ini memiliki banyak keterbatasan. Misalnya, sulit menemukan orang yang memiliki barang yang kita butuhkan dan bersedia menukar dengan barang yang kita milik. Oleh karena itu, manusia mulai mencari cara yang lebih efisien untuk berdagang. Untuk mengatasi keterbatasan barter, beberapa masyarakat mulai menggunakan barang tertentu sebagai alat tukar, yang disebut uang komoditas. Barang-barang ini dipilih karena memiliki nilai intrinsik, langka, dan mudah dikenali oleh banyak orang. Di beberapa daerah, garam menjadi alat pembayaran utama, seperti yang terjadi di Kekaisaran Romawi, di mana para prajurit bahkan menerima gaji dalam bentuk garam yang dikenal sebagai salarium, asal kata dari salary dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di Asia, kulit kerang sangat dihargai karena keindahan dan kelangkaannya. Kulit kerang digunakan sebagai mata uang di berbagai wilayah, termasuk Tiongkok, India, dan Afrika. Orang-orang di Afrika Barat menggunakan cangkang kauri sebagai alat tukar hingga abad ke-19. Selain itu, di beberapa peradaban lain, barang-barang seperti tembakau, teh, dan biji kakao juga digunakan sebagai alat pembayaran karena nilainya yang stabil dan permintaan yang tinggi. Namun, uang komoditas tetap memiliki kelemahan. Barang-barang ini seringkali sulit dibawa dalam jumlah besar dan tidak selalu memiliki nilai yang tetap di setiap tempat. Misalnya, garam sangat berharga di daerah yang jauh dari laut. Tetapi di wilayah pesisir, garam lebih mudah didapat dan nilainya lebih rendah. Masalah inilah yang kemudian mendorong manusia mencari alternatif yang lebih efisien, yang akhirnya mengarah pada penggunaan logam sebagai alat tukar. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, kerajaan Lydia, sekarang bagian dari Turki, menciptakan koin emas dan perak sebagai alat tukar yang lebih praktis. Keunggulan utama koin logam adalah daya tahannya yang tinggi, serta nilai yang lebih stabil dibandingkan uang komoditas seperti garam atau kulit kerang. Dengan adanya koin, perdagangan menjadi lebih mudah, karena setiap kepingnya memiliki nilai standar yang bisa diterima di berbagai tempat. Bangsa Yunani kemudian mengembangkan sistem uang koin ini lebih mencetak gambar dewa-dewi atau lambang kota mereka di permukaan koin. Ini tidak hanya menambah nilai estetika, tetapi juga berfungsi sebagai simbol kepercayaan masyarakat terhadap otoritas yang mencetaknya. Sementara itu, di Tiongkok koin logam mulai digunakan sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, tetapi bentuknya sedikit berbeda. Koin Tiongkok umumnya berbentuk bulat dengan lubang di tengah, sehingga bisa dirangkai menggunakan tali untuk memudahkan penyimpanan dan pembawaan. Sistem ini bertahan selama ribuan tahun, hingga akhirnya berkembang menjadi bentuk uang kertas di kemudian hari. Uang logam memiliki dampak besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi karena mempermudah transaksi. Namun, seiring berkembangnya perdagangan internasional dan meningkatnya kebutuhan akan sistem pembayaran yang lebih praktis, manusia mulai mencari alternatif lain yang lebih ringan dan lebih mudah digunakan dalam jumlah besar. Dari sinilah konsep uang kertas mulai muncul. Pada abad ke-7 Masehi, dinasti Tang di Tiongkok menggunakan uang kertas sebagai bukti simpanan. Namun, uang kertas pertama kali digunakan secara luas pada masa dinasti Song sekitar abad ke-11. Hal ini membantu perdagangan karena lebih ringan dan mudah dibawa dibandingkan koin logam. Dari Tiongkok, konsep uang kertas menyebar ke Timur Tengah dan Eropa melalui jalur sutra. Di Eropa pada abad ke-17,
bank mulai mengeluarkan sertifikat yang dapat ditukar dengan emas. Ini adalah cikal bakal sistem perbankan modern. Inggris memperkenalkan sistem standar emas pada tahun 1821, di mana setiap uang kertas memiliki nilai yang setara dengan sejumlah emas yang disimpan di bank sentral. Sistem ini memberikan stabilitas ekonomi, tetapi akhirnya ditinggalkan pada abad ke-20 karena keterbatasannya dalam menyesuaikan jumlah uang beredar dengan kebutuhan ekonomi. Pada abad ke-20, sebagian besar negara mulai menggunakan uang fiat, yaitu uang yang tidak didukung oleh komoditas seperti emas atau perak, tetapi nilainya dijamin oleh pemerintah. Sistem ini memungkinkan pemerintah memiliki kendali lebih besar atas ekonomi. Contoh mata uang fiat yang populer adalah dolar Amerika Serikat, euro dan yen Jepang. Dengan berkembangnya teknologi, sistem pembayaran telah mengalami revolusi besar. Jika dahulu orang harus membawa koin emas atau uang kertas untuk bertransaksi, kini cukup dengan satu sentuhan jari di layar ponsel. Pembayaran dapat dilakukan dalam hitungan detik. Kartu kredit dan debit pertama kali diperkenalkan pada abad ke-20. Mengubah cara orang bertransaksi, dengan kartu ini seseorang dapat membeli barang atau jasa tanpa perlu membawa uang tunai. Ini membuka jalan bagi sistem pembayaran elektronik yang lebih canggih, termasuk layanan perbankan online dan transfer digital. Memasuki era internet, transaksi keuangan semakin cepat dan mudah. Layanan seperti PayPal, yang didirikan pada akhir 1990-an, memungkinkan orang untuk mengirim dan menerima uang secara digital dengan aman. Kemudian, muncul dompet digital seperti Alipay di Tiongkok, GoPay di Indonesia, dan OVO yang menawarkan kemudahan pembayaran melalui ponsel tanpa perlu menggunakan uang tunai atau kartu. Tidak hanya itu, perkembangan teknologi Near Field Communication NFC memungkinkan pembayaran dilakukan hanya dengan mendekatkan ponsel ke mesin pembayaran. Bahkan, kini banyak toko dan restoran yang menerima pembayaran menggunakan QR Code yang semakin mempermudah pengguna dalam melakukan transaksi. Selain kemudahan, keamanan transaksi digital juga terus ditingkatkan dengan adanya sistem otentikasi dua faktor, enkripsi data, serta teknologi blockchain yang mulai diterapkan dalam transaksi keuangan. Uang elektronik menjadi semakin aman dan terpercaya. Dalam beberapa tahun terakhir, tren pembayaran tanpa uang tunai atau cashless society semakin berkembang. Banyak negara, seperti Swedia dan Tiongkok, mulai mengurangi penggunaan uang tunai dan beralih sepenuhnya ke sistem digital. Bank sentral di berbagai negara juga mulai mengembangkan mata uang digital resmi yang disebut Central Bank Digital Currency (CBDC) untuk menggantikan uang fisik. Revolusi digital dalam sistem keuangan terus berkembang pesat, dan kemungkinan besar dalam beberapa dekade ke depan kita akan melihat dunia yang semakin bergantung pada uang elektronik. Bagaimana menurutmu? Apakah kita akan benar-benar meninggalkan uang fisik dalam waktu dekat? Pada tahun 2009, Bitcoin diperkenalkan sebagai mata uang digital pertama berbasis teknologi blockchain. Berbeda dengan mata uang tradisional, Bitcoin tidak dikontrol oleh pemerintah atau bank sentral. Sejak itu, banyak cryptocurrency lain seperti Ethereum dan Binance Coin telah muncul. Beberapa negara mulai mempertimbangkan penggunaan mata uang digital resmi, yang dikenal sebagai Central Bank Digital Currency. Sejarah uang menunjukkan bagaimana manusia terus berinovasi untuk membuat sistem pembayaran lebih efisien. Dari barter hingga cryptocurrency, setiap langkah dalam evolusi uang mencerminkan kebutuhan masyarakat di zamannya. Lalu, bagaimana masa depan uang menurutmu? Akankah kita sepenuhnya beralih ke uang digital? Atau ada inovasi baru yang menunggu di depan? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.